Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sesuai Channel, kali ini kita akan belajar tentang tutorial CorelDRAW. Bagi teman-teman para desainer atau calon desainer ataupun teman-teman yang ingin belajar tentang CorelDRAW, kali ini kita akan belajar fungsi-fungsi dari tool yang ada di samping kiri dari aplikasi CorelDRAW. Nah, karena apa? Apabila kita sudah mengenal tool-tool yang ada di samping kiri ini, maka tentunya akan sangat mudah bagi desainer untuk membuat sebuah desain. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, untuk kali ini saya hanya ingin membahas tentang tools yang paling urgent atau yang sering digunakan di dalam kita mengaplikasikan atau membuat sebuah desain. Oke, yang pertama tentunya teman-teman sudah tahu apa itu fungsi dari Pix Tool. Mungkin untuk Pix Tool ini sudah tidak perlu saya jelaskan. Kemudian kita ke yang nomor 2 adalah Shape Tool. Shape Tool itu digunakan untuk memperbaiki desain kita yang menurut kita harus diubah. Semisal kita mempunyai garis semacam ini dan menurut kita gambar tersebut masih perlu diperbaiki, baik itu untuk memperhalus ataupun meluruskan dan seterusnya, maka kita bisa menggunakan Shape Tool. Oke, kita coba seumpama kita mau merubah, karena ini masih terlalu segitiga, kita akan coba untuk membulatkan, maka tinggal kita klik di sini. Atau kita seumpama ingin merubah atau menarik sebuah gambar yang awalnya lurus, kita bengkokkan, maka kita bisa menggunakan tools ini. Oke, itu mungkin salah satu fungsi dari Shape Tool. Tetapi di sini sebenarnya ada turunan-turunannya dari Shape Tool. Ada Smooth, ada Smear, ada Twirl, dan seterusnya. Ini sebenarnya bagi para desainer yang sudah tingkat tinggi, maka ini akan menggunakan. Tapi untuk kali ini karena saya akan menjelaskan tentang tool-tool yang paling penting, paling urgent yang harus diketahui, maka mungkin di tutorial selanjutnya. Selanjutnya, tools yang tidak kalah penting dan menurut saya ini adalah yang paling penting di dalam CorelDRAW adalah tool-tool berikut ini. Karena apa? Ketika kita ingin membuat sebuah desain, maka tentunya kita membutuhkan garis-garis, baik itu garis untuk membuat sebuah pola atau garis lurus dan seterusnya, maka inilah yang digunakan. Nah, teman-teman harus tahu apa sih fungsi ini. Untuk fungsinya tentu sangat banyak, karena kita bisa menggambar, sama kita menggunakan freehand tool seperti apa yang kita mau, sama ingin menggambar sebuah bentuk, ataupun kita menggunakan 2 point, tergantung teman-teman itu yang paling disukai menggunakan apa. Tapi kalau menurut saya, yang saya rekomendasikan itu gunakan 3 point curve karena sangat mudah digunakan. Seperti halnya kita ingin membuat sebuah gambar pisang. Nah, gambar pisang itu kan melengkung. Nah, sebenarnya kita tidak harus melengkungkan langsung, tapi kita bisa semacam ini. Kita lengkungkan saja. Kemudian di sini saya ambil dari sini. Nah, ini kita sudah bisa membuat sebuah gambar pisang, seperti hanya sebuah contoh saja. Kemudian untuk tools ini menurut saya di dalam mendesain itu belum terlalu dipentingkan, tapi bagi teman-teman yang sudah jago tentunya pasti gunakan ini. Nah, kemudian kita ke tools selanjutnya. Di sini ada 3 tools: persegi, kemudian lingkaran, dan juga ada persegi 6 dan kawan-kawannya di sini. Di sini juga dan kawan-kawan. Nah, ini apabila kita ingin membuat sebuah bentuk dari desain, seumpama kita membuat sebuah persegi, fungsi dari tools ini, dari persegi ini juga bisa untuk memotong sebenarnya. Saya insert dulu sebuah gambar. Oke, sebentar. Seumpama saya mempunyai gambar monyet di sini. Sebagai contoh, di sini ada gambar monyet dan akan kita potong sebagian dari gambar ini berupa persegi. Seumpama kita akan menghilangkan garis-garis atau tulisan-tulisan yang ada di samping-samping gambar ini,
kita juga sebenarnya bisa menggunakan rectangle tool ini. Kita arahkan saja kotaknya area yang akan kita potong. Kemudian kita gunakan yang pitch tool. Kemudian kita selected semua atau kita blok, dan di sini ada intersect. Kita bisa menggunakan ini, kemudian ini otomatis sudah kepotong. Nah, seperti itu. Baik, lanjut untuk ke lingkaran. Nah, lingkaran kita bisa menggunakan lingkaran sama. Untuk membuat lingkaran yang sempurna, kita tahan saja di sini dan kita gunakan kontrol di keyboard kita. Nah, ini otomatis akan menjadi sebuah lingkaran sempurna. Seumpama kita akan memasukkan gambar bintang atau poligon. Nah, di sini juga sebenarnya tidak hanya segi 5, kita bisa mengatur ada segi 6, 7 dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke tool selanjutnya. Untuk tool selanjutnya yaitu adalah text tool. Tentunya kalau teman-teman sudah tahu, gunaan dari text tool ini adalah kita membuat sebuah teks atau menulis sebuah teks di sini. Nah, untuk bagaimana membuat teks yang bagus itu nanti kita di tutorial selanjutnya. Kemudian untuk parallel dimension tool ataupun straight line connector tool ini mungkin tidak perlu kita bahas karena kalau menurut saya belum terlalu urgent bagi para desainer pemula, seperti itu. Kemudian langsung ke drop shadow. Nah, drop shadow itu gunanya adalah untuk memberi bayangan. Seperti halnya kita seumpama awalnya kita mempunyai sebuah kotak dengan warna ungu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah bayangan, maka kita bisa menggunakan shadow. Oke, loading. Nah, kita bisa membuat sebuah bayangan. Kemudian lanjut, apa sih gunanya transparent tool? Oke, transparent itu kita bisa mentransparankan seumpama sebuah gambar yang kita akan transparankan. Caranya adalah tinggal kita klik di sini, kita tarik ke bawah, itu pasti ada tanda di sini. Nah, otomatis gambar kita itu transparan seperti itu. Jika kita masukkan ke sini masih terlihat juga. Lanjut kita ke tool selanjutnya yaitu color eyedropper tool. Nah, apa sih fungsi dari color eyedropper ini? Nah, ini fungsinya adalah kita ingin mengambil sebuah warna yang sama persis. Kalau kita menggunakan warna yang sini kan kadang-kadang ada kuningnya kuning yang berbeda ataupun hijaunya hijau yang berbeda dan kita harus mencari. Tapi apabila kita ingin menyamakan sebuah warna, maka kita tinggal gunakan yang ini. Bagaimana caranya? Seumpama kita ingin menggambar dengan warna yang ada di monyet ini, seperti ini seumpama, tinggal kita klik saja dan kita arahkan ke gambar yang akan kita warnai, tinggal klik lagi maka akan sama seperti itu. Seperti contoh lagi, kita seumpama ingin membuat gambar seumpama dengan warna coklat kucing. Nah, tinggal kita arahkan ke coklat kucingnya, kemudian kita klik di sini dan kemudian sudah jadi. Nah, itu mungkin fungsi dari tools atau color eyedrop tool. Kemudian yang terakhir, interactive fill tool. Nah, tool ini juga sangat sering digunakan apabila kita ingin membuat sebuah gambar dengan warna yang berbeda. Seumpama di dalam satu objek ini hanya berwarna coklat ataupun biru, maka kita bisa mengaturnya. Seumpama kita bisa mengatur dengan warna yang berbeda. Kita klik saja dulu di gambar yang akan kita atur, akan kita warnai. Klik di sini, kemudian kita tarik. Nah, kita bisa menjadi di sini sudah menjadi dua warna. Kita juga bisa mengatur seumpama warna yang samping ini tidak hanya putih, maka kita bisa menggunakan tinggal kita arahkan saja. Seumpama kita mau menggunakan warna yang langsung, maka kita pakai yang ini. Seumpama kita ambil warna ungu.
Atau kita seumpama ingin mengambil warna dari sebuah gambar seperti yang tadi, maka kita tinggal klik yang gambar ballpoint di sini dan kita arahkan warna yang akan kita gunakan. Seumpama kita ingin menggunakan warna kuning, kita juga bisa menggunakan 3 bahkan berapapun warna yang kita inginkan dengan mengklik yang seumpama kita kasih contoh yang tengah atau yang sini. Kita bisa mengganti warna yang tengah ini dengan warna yang berbeda. Seperti contoh kita menggunakan warna hijau. Nah, bisa di sini. Kalau di sini sama kita ubah menjadi warna warna hidung kucing. Mungkin itu tool-tool yang sangat urgent atau yang paling sering digunakan atau menjadi basic dari para desainer, khususnya menggunakan CorelDRAW apabila ingin mendesain sebuah gambar. Oke, untuk tutorial selanjutnya terkait dengan fungsi dari masing-masing tool, seumpama di Shape Tool itu kegunaan lebih dalamnya untuk apa saja, itu bisa nanti disambung di tutorial selanjutnya. Mungkin itu untuk tutorial kali ini. Apabila teman-teman mempunyai komentar ataupun mempunyai pertanyaan seputar CorelDRAW, itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.